Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Ikrimah Nurul Albi dengan NIM 24303012 dan teman saya Novita Ardila dengan NIM 2430304017 akan menjelaskan materi pengadaan terbitan berseri, seleksi terbitan berkala, dan pengadaan terbitan berkala dari mata kuliah pengembangan koleksi. Yang pertama, latar belakang. Pengembangan informasi mendorong peningkatan terbitan. Yang kedua, terbitan berseri penting untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna. Yang ketiga, perlunya pengelolaan seleksi dan pengadaan yang sistematis dan efisien. Terbitan berseri. Terbitan berseri adalah publikasi yang diterbitkan secara terus-menerus dalam kegiatan terpisah dengan interval waktu tidak tetap dan tetap terbatas waktu akhir. Contohnya, majalah, jurnal ilmiah, surat kabar, buletin, newsletter, laporan tahunan, dan laporan penelitian berkala. Berikutnya, terbitan berkala. Terbitan berkala merupakan bagian dari terbitan berseri yang terbit secara periodik atau harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan berfungsi menyampaikan informasi aktual atau ilmiah. Semua terbitan berkala adalah terbitan berseri, namun tidak sebaliknya. Pentingnya seleksi terbitan berkala. Seleksi terhadap terbitan berkala bertujuan untuk memastikan bahwa koleksi perpustakaan hanya memuat sumber yang relevan, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Proses seleksi ini mempertimbangkan berbagai kriteria seperti relevansi topik, kualitas konten, reputasi penerbit, frekuensi terbit, bahasa, dan harga langganan. Seleksi dilakukan agar koleksi yang dikembangkan mampu mendukung pembelajaran, penelitian, dan kebutuhan informasi lainnya secara optimal. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu prosedur seleksi terbitan berkala. Prosedur seleksi dilakukan secara sistematis atau berurutan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan informasi pengguna perpustakaan. Setelah itu dikumpulkan data mengenai terbitan yang relevan atau sesuai. Lalu dilakukan evaluasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Selanjutnya, dipertimbangkan aspek anggaran dan dibuat rekomendasi koleksi yang akan diadakan. Setelah mendapat persetujuan dari pimpinan atau pihak terkait ataupun di bidang perpustakaan yaitu kepala perpustakaan, proses pengadaan dilakukan dan evaluasi terhadap koleksi yang telah ada dijalankan secara berkala untuk menjaga relevansi dan efisiensinya. Materi selanjutnya yaitu pengadaan terbitan berkala. Pengadaan terbitan berkala dilakukan melalui berbagai metode, antara lain pembelian langsung, langganan tahunan, pemberian hadiah, pertukaran antar lembaga, atau sumbangan dari pihak ketiga. Proses ini bertujuan untuk menyediakan koleksi yang diperbarui secara berkala dan dapat diakses oleh pengguna sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Langkah-langkah pengadaan meliputi penentuan jumlah eksemplar, penyusunan kontrak pembayaran, penerimaan terbitan, dan pencatatan dalam sistem perpustakaan. Adapun alat bantu dalam pengadaan dan pengelolaan, untuk menunjang efisiensi pengadaan dan pengelolaan maka diperlukan alat bantu. Di antaranya adalah katalog terbitan, sistem manajemen perpustakaan, indeks artikel, bibliografi, alat klasifikasi seperti DDC atau LCC, serta perangkat lunak khusus untuk mengelola langganan. Alat bantu ini berfungsi untuk mempermudah pencarian, pelacakan, dan pengelolaan koleksi.
serta mendukung evaluasi koleksi secara berkala. Jadi dapat kita simpulkan, pengelolaan terbitan berseri dan berkala sangat penting dalam mendukung layanan informasi perpustakaan. Dengan proses seleksi dan pengadaan yang terstruktur dan sistematis atau terurut, serta didukung oleh alat bantu yang tepat, perpustakaan dapat menyediakan koleksi yang mutakhir, relevan, dan bermanfaat bagi para pemustaka. Baiklah, sekian paparan dari materi kami. Kalau ada salah dan janggalnya kami mohon maaf. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.